Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluyer Prestika Dewi, NIM 20151010009 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai visualisasi data. Data visualization atau visualisasi data adalah penyajian data dalam format grafik ataupun gambar. Visualisasi data juga merupakan sebuah proses untuk membuat representasi visual dari sebuah data. Visualisasi data juga merupakan alat yang ampuh untuk menjelajahi sekumpulan data yang besar dan kompleks. Nah, visualisasi data ataupun data visualization ini juga dapat didefinisikan sebagai bentuk grafis ataupun visual dari data ataupun informasi. Nah, visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data ataupun informasi dengan membuatnya sebagai objek visual seperti titik, garis, ataupun batang di dalam grafik. Nah, data yang saya gunakan yang pertama yaitu data rekap kasus COVID-19 per kelurahan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Maret 2020. Nah, di visualisasi data yang pertama yaitu saya menggunakan data pasien positif COVID yang dirawat, kemudian sembuh dan meninggal di kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru. Nah, di sini ada 10 nama kelurahan. Yang pertama ada Cipete Utara, kemudian Gandaria Utara, selanjutnya ada Gunung, kemudian Keramat Pela, Melawai, Petogogan, Pulo, Rawa Barat, Selong, dan Senayan. Nah, di sini ada diagram batang dari data yang sudah saya rekap. Di sini ada Cipete Utara. Nah, di Cipete Utara ini tidak ada pasien yang positif COVID, kemudian dirawat, sembuh, maupun meninggal. Kemudian di Gandaria Utara ada satu pasien positif COVID, kemudian satu pasien yang dirawat. Kemudian di Gunung juga sama, ada satu pasien positif dan satu pasien dirawat. Kemudian di Keramat Pela juga sama, ada satu pasien positif, kemudian satu pasien dirawat. Nah, di Kelurahan Melawai tidak ada pasien yang positif, dirawat, sembuh maupun meninggal. Kemudian di Petogogan ada 2 pasien yang positif, kemudian satu pasien yang sembuh. Kemudian di Kelurahan Pulo ada satu pasien yang positif, kemudian di Rawa Barat ada 4 pasien yang positif, kemudian 2 pasien yang dirawat dan satu pasien yang meninggal. Kemudian di Kelurahan Selong ada satu pasien yang positif dan satu pasien yang dirawat. Kemudian di Kelurahan Senayan, kelurahan terakhir, ada 9 pasien yang positif dan satu pasien yang dirawat. Nah, kemudian ini merupakan data keseluruhan yang positif COVID di Kecamatan Kebayoran Baru. Nah, yang positif yaitu ada 20, kemudian yang dirawat ada 7 orang, kemudian yang sembuh ada 1, kemudian yang meninggal ada 1 pasien. Kemudian untuk data yang kedua, yaitu saya menggunakan data ABNYC 2019. Nah, di sini ada hostname, kemudian neighborhood group, kemudian neighborhood, kemudian latitude, longitude, kemudian room tipenya, kemudian harganya. Nah, ini merupakan visualisasi datanya. Nah, pada diagram batang ini, hostname atas nama Jennifer itu merupakan yang mempunyai kamar yang paling mahal, yaitu seharga 225. Kemudian dengan tipe roomnya entry room,
atau APT. Kemudian neighborhood-nya betul, kemudian neighborhood grupnya mentahan, kemudian harga yang paling rendah yaitu hostname Garon, neighborhood grupnya yaitu Brooklyn, kemudian neighborhoodnya Bedford-Stuyvesant, kemudian tipe roomnya yaitu private room, dengan price-nya yaitu 60. Nah, sekian presentasi tentang visualisasi data dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.